Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan nomor NIM 0572124438 dari Prodi Sarjana Administrasi Negara UPBJJ UT Pontianak. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah proses lahirnya Pancasila. Awal mula lahirnya Pancasila, Jepang membentuk PPUPKI pada 29 April 1945 buat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama PPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 jadi momentum penting, di mana beberapa tokoh bangsa kita munculkan gagasan mereka tentang dasar negara, yang kemudian jadi cikal bakal Pancasila. Di antaranya Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya dan memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Prof. Supomo mengusulkan negara dengan paham integralistik dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, para tokoh bangsa merasa perlu menyempurnakan rumusan dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh dari kalangan nasionalisme dan Islam. Panitia ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Panitia ini berhasil menyusun sebuah naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta ini pada dasarnya adalah rumusan awal Pancasila, namun dengan sedikit perbedaan pada sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi langkah paling penting menuju perumusan akhir Pancasila. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 7 Agustus 1945, dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang tersebut, PPKI mengambil 3 keputusan penting. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengambil 3 keputusan penting. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terakhir, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, ada perubahan penting yang dilakukan, yaitu pada sila pertama, rumusan Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah persatuan, semangat kesatuan dan kerjasama para pendiri bangsa dalam mencapai tujuan bersama, demokrasi, proses musyawarah dan diskusi dalam BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan nilai demokrasi, di mana setiap pendapat dihargai, keadilan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama atau latar belakang. Kebebasan, para pendiri bangsa memiliki kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya kerjasama, musyawarah, dan keadilan dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai ini masih relevan buat generasi muda sekarang karena kerjasama dan persatuan masih penting dalam menghadapi tantangan dan membangun bangsa yang kuat. Musyawarah dan diskusi masih diperlukan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijak. Keadilan dan kesetaraan masih penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, Pancasila itu lahir dari proses yang panjang, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, sampai PPKI. Pancasila bukan cuma ide satu orang, tapi hasil musyawarah dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, supaya semangat persatuan dan keadilan tetap hidup dalam diri kita semua.